Di antara jutaan hektar pegunungan alam Sulawesi, dataran tinggi cagar alam Tinumbala adalah sumber kehidupan untuk masyarakat Kota Raya dan sekitarnya. Sebagai sebuah desa, mereka tidak begitu dikenal secara nasional. Tetapi kopi mereka adalah salah satu kopi terbaik di Sulawesi Tengah. Karena kecintaan saya sama kopi mereka, itu membuat saya bertanya-tanya, seperti apa sih orang-orang yang membuat kopi terbaik di Sulawesi? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus bertemu dengan teman saya yang memiliki kebun kopi di cagar alam Tinumbala. Dia tahu apa yang harus saya lakukan selama saya meliput tentang kopi mereka. Untuk dapat masuk ke kawasan cagar alam Gunung Tinumbala, paling tidak terdapat 8 akses pintu masuk, yaitu yang pertama melalui Desa Kayu Agung, dan Desa Maubang, Desa Tinumbala, dan Desa Karya Mandiri. Di sebelah selatan kawasan Desa Ogobayas, di sebelah barat dari arah Kabupaten Parigi Motong, serta Desa Labonu dan Desa Silondau dan Desa Janja di sebelah utara kawasan Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kita akan ketemu petani kopi, coba kebunnya. Wah. Ya. Saya gas ke bawah. Lihat guys, kebunnya kopi guys. Kopinya sangat banyak sekali. Ini sementara proses pematangan. Ini salah satu hasilnya kopinya besar-besar. Ayo kita lihat ke sana, kita ketemu dengan petaninya. Oke. Dan untuk mengetahui perkembangan kopi cagar alam Tinumbala, atau biasa lebih akrab sebagai kopi pasir putih, saya rasa akan lebih baik saya akan menanyakan langsung ke salah satu petani kopi pertama yang ada di cagar alam Tinumbala. Dari petanilah kopi kita berasal, tumbuh subur di alam Sulawesi yang indah, khususnya di cagar alam Tinumbala pasir putih. Khususnya kopi yang tumbuh di cagar alam Tinumbala pada ketinggian rata-rata 800 hingga 2400 mdpl. Kawasan ini sangatlah cocok ditanami kopi jenis Robusta, Liberica hingga Arabica. Salam berseni, salam berseniku. Angin berpari. Biji kopi memiliki cita rasa yang kuat dan khas, unik dan berkarakter. Hal inilah yang menjadikan kopi sebagai salah satu minuman favorit di dunia. Indonesia sebagai salah satu penghasil kopi terbesar menempati peringkat keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. International Coffee Organizer atau ICO mencatat tahun 2020 produksi kopi Indonesia mencapai 726.000 ton. Di Indonesia biasanya ada 3 jenis kopi yang dibudidayakan. Di antaranya yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica. Toraja adalah salah satu wilayah yang cukup terkenal di Indonesia. Bahkan nama Toraja hingga mendunia karena kopi mereka. Toraja sangat terkenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia.
Pemilihan biji kopi yang berkualitas akan menentukan hasil dari seduhan kopi yang nikmat. Maka dari itu, proses sangatlah penting. Namun di balik itu semua, kopi yang bisa dinikmati dan dijual di pasaran ada sebuah proses panjang. Pengelolaan kopi dari hulu sampai ke hilir sangatlah diperhatikan. Kopi adalah salah satu produk andalan masyarakat Desa Kota Selatan. Maka dari itu, kopi kita yang sangatlah nikmat dan bisa dinikmati oleh masyarakat dengan brand kopi kita. Kopi kita yang ada di Desa Kota Selatan, Kecamatan Lepangan. Produk kopi yang ada di Desa Kota Selatan, Kecamatan Lepangan adalah produk yang salah satunya tercetus dari Mepanga Expo. Akhirnya masyarakat atau anak-anak muda bisa memproduksi namanya kopi kita. Untuk kedepannya, kopi ini adalah produk nasional yang akan dijual sampai ke nasional. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan fasilitas yang ada di desa, di kecamatan, agar supaya kita berinovasi dan berkreasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan UMKM masyarakat desa. Terima kasih. Menurut ceritanya kopi Mubang di sini dari tanaman kopi Lampung. Ya. Tapi kalau udah ditanam di sini bukan kopi Lampung lagi, udah menjadi single origin Mubang. Iya. Karena udah ditanam sini. Kalau hukumnya bisa disebut kopi Lampung, berarti semua kopi Indonesia adalah kopi Belanda. Dalam Belanda. Asal usulnya kopi dari Belanda. Ya, Belanda bawahnya dari Arab. Gitu. Ya, seperti itulah. Ngikutin Daerah tanah untuk menanamnya. Kemitraan ekonomi berbasis kopi dibentuk demi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara petani dan pelaku industri kopi, sehingga pengaruh kehidupan sosial masyarakat menjadikan kopi salah satu sarana meluangkan waktu dari rutinitas yang sangat padat dan berkembang menjadi bentuk sarana aktualisasi sosial. Mepanga Expo menumbuhkan ini produk-produk kopi, termasuk kopi kita yang asal usulnya dari kopi Mobang. Vietnam cocok, tubruk cocok, kan robusta dia. Ya. Sama satu buat cold brew cocok juga. Kopi merupakan salah satu budaya yang tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Inilah hasil kopi kita. Jadi kopi kita itu dapat diolah menjadi beberapa macam olahan minuman, yang itu contohnya seperti kopi latte art ini yang sudah di samping saya. Nah, untuk Persemaian masih baru tumbuh. Ya, produksi kita kopi Mobang itu kan baru tumbuh. Iya. Nanti kalau sudah keluar kabupaten itu akan terbawa dengan sendirinya. Kopi Mobang di mana? Kabupaten Parigi Motong. Kan begitu. Dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kabupaten Parigi Motong, sangatlah mungkin Kabupaten Parigi Motong ini bisa seperti Toraja. Toraja sangat terkenal dengan kopinya. Tentu tidak menuntut kemungkinan dengan alam yang melimpah dimiliki oleh kabupaten ini, khususnya di Pegunungan Cagar Alam Tinumbala, memiliki potensi yang ditanami kopi yang cukup bagus dan mungkin mampu bersaing di pasaran global, karena secara geografis Cagar Alam Tinumbala ini sangatlah cocok ditanami kopi jenis Robusta, Arabica, dan Liberica. Maka dari itu kami berharap pemerintah daerah mampu membantu kami para petani yang ada di Cagar Alam Tinumbala.